Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya M Rifan Saputra. Dan kali ini guys, saya ingin memberikan tutorial tentang sebuah setrum ikan PAC yang sudah lama kita tidak bikin konten tentang tutorial guys ya. Dan kali ini saya ingin membuat tutorial tentang sebuah setrum PAC yang 22 TR ya. Untuk acara bulan-bulan sekampung nanti kita mempersiapkan sebuah strum PAC ini yang mau saya rakit ya guys ya, karena ini kehabisan stok, jadi saya tidak bisa pulang membawa stok yang ada ya. Ini saya bikin sendiri ya, sekaligus kita coba nanti di TKP sama teman-teman ya. Dan ini saya mencoba menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kali 2 yaitu 21 TR ya. Saya menggunakan trapo 5 ampere. Nah, ini 5 ampere guys ya. 5 ampere tapi ini tipis ya. Ini sekitar 2 cm. 2 cm ketebalan ya, karena ini kalau 2 cm itu lebih bagus ya daripada yang terlalu tebal ya. Dan ini kita mau coba rakit ya, kita ini tinggal rakit saja. Ini bayan sudah siap, sudah dirakit, tinggal pasang saja ya. Nanti kita bisa langsung kita bulan-bulan sekampung sama teman-teman semuanya ya. Karena ini acara bulan-bulan sekampung, karena ini di tempat saya masih musim kemarau ya, masih kemarau, dan ini lokasinya juga masih banyak yang payo ya. Jadi kita siapkan setrum yang lebih kuat ya, karena ini targetnya kita di air payo ya, air campur ya, karena masih suasana kemarau, jadi sungainya itu banyak yang payo ya, jadi masih campur asam masin ya. Ini kalau nggak kuat nanti tidak mampu di trafonya guys ya. Ini trafonya lilitannya seperti biasa yang kita bikin, tapi ini pakai 5 ampere ya, 5 ampere biasa, bukan murni ya lur. Ini 5 ampere biasa. Ini sudah saya pasang dioda kanan kiri untuk feedback. Dan ini saya tidak menggunakan driver ya, ini langsung di seperti biasa. Yuk kita mulai perakitan guys ya. Oke, langsung saja kita mulai perakitan. Oke, ini belum saya baut ya guys. Ini untuk alasnya saya menggunakan kayu atau triplek, karena ini terlalu pendek ya, jadi 20 x 20 cm ya. Ini saya penuhi untuk transistornya, jadi ini untuk traponya nggak ada tempatnya, jadi saya menggunakan alas pakai kayu. Nah seperti ini guys ya, nanti traponya ada di bawah ini. Nah, ini oke, langsung kita pasang saja. Ini pertama-tama kita pasang di kabel, untuk kabel merah ke aki guys ya, kabel merah ke aki yang menuju ke CT primer. CT primernya kita solder dulu. Ini CT primernya kita solder dulu guys. Ini kita siapin lagi satu lagi. Oke, selanjutnya kita siapin kabel kecil juga ya, kecil saya sudah cukup, karena ini untuk penggerak yang berjalan ke V-flop, ke ini, ke relay guys ya, ke relay. Untuk saklarnya, saklar utama kita gabung sama kabel merah yang di CT primer. Nah ini
Kalau sudah seperti ini ya, kita pasang di sini. Ini kita lewatin bawah saja, nggak apa-apa. Saya lewatin bawah ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini yang menuju ke ini relate nanti, dan ini kabel merah ini. Nah, ini kita menuju ke aki positif. Nah, setelah ini sudah seperti ini guys ya, kita tinggal baut. Ini tinggal baut saja, kita baut ya. Ini kita baut dulu trafonya. Kita baut dulu guys. Nah, ini langsung kita baut ke kayu ya, ke triplek. Karena ini heatsingnya terlalu pendek, jadi ini harusnya pakai heatsing yang 30 cm. Jadi saya punyanya ini yang biasa untuk eksperimen, ini pakai yang 20 cm. Nah, ini juga kita baut guys ya. Ini yang heatsing tengah ini juga kita baut. Ini kita baut ya, supaya tidak melayu ring didi, kita baut dulu. Biasanya itu kalau satu heatsink itu trafonya bisa di satu tempat ini, tapi ini berhubung heatsinknya pendek ya, jadi tidak bisa jadi satu. Saya mencari alas lagi ya, seperti ini guys jadinya guys ya. Nah, jadinya seperti ini heatsinknya ya, heatsink lama guys ya, ini lama. Nah, seperti ini ya jadinya. Ini saya baut langsung ke kayu triplek. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini sudah terhubung kabel merah ini ke aki positif, dan ini ke nanti ke relaynya. Dan selanjutnya kita pasang ini ya, jempran ini untuk kabel primernya. Primernya masuk ke kolektor ini ya, kolektor jumper transistor kolektornya. Nah, ini ya, kita solder di sini. Saya kira gaduh. Nah, kolektor ya, bagian kolektor. Kalau misalnya teman-teman pakai PNP, masuknya itu ke emitor ya, ke emitor. Berhubung ini menggunakan NPN, jadi masuknya di kolektor. Nanti langsung dites ke TKP sama teman-teman ya, karena ini stoknya nggak ada, jadi saya ini mau nggak mau ya harus bikin sendiri guys ya, bikin sendiri. Kalau biasanya itu stoknya ada, jadi kita pakai yang stok ada saja. Nah, ini kita untuk yang ini yang ada diodanya ini adalah feedback guys ya, feedback, jalur feedback itu kita masuk di bagian basis transistor guys. Nah, basis transistor ya, untuk bagian feedback, CT feedback. Mungkin teman-teman sudah tahu lah, sudah hafal, tidak sulit kok ya untuk membuatnya. Nah, ini sudah terhubung antara CT primer ya, primer ini kabel primer, kawat primer ke kolektor, dua-duanya sudah terhubung ya sama basis feedback, jalur feedback ke basis sudah terhubung semua. Dan kita selanjutnya kita untuk memasang air kapur. Ini air kapurnya guys ya, air kapurnya ini saya menggunakan 18 ohm
18 ohm guys ya. Ini 18 ohm 15 watt, harusnya pakai 20 watt, tapi berhubung 20 wattnya sudah habis nggak ada, jadi saya pakai yang 15 watt. Kita pakai alat penempelan saja yang sederhana guys. Ini alat penempelannya, alat tempelnya ini sederhana, pakai double tip. Ini seperti ini guys ya. Ini kita kelotok atau kita kupas dulu. Nah seperti ini, langsung kita tempel ke sini. Nah ke sini bebas lah, tempatnya bebas lah ya, yang penting kita nempel. Kedawan sisi iki, kedawan iki keliru iki kabel iki. Saya tak geretin nih guys, ini masuk ini kedawan, saya tak geret kok ini guys. Kabel merah kecil tadi yang masuk ke sini kita tarik lagi. Nah, karena ini sudah bautan guys, sudah bautan, jadi ini nariknya agak susah. Lebok nanti keliru. Ini sudah saya odot. Nah, ini kita sambung di sini ya. Untuk jalur merah ini atau positif ini kita sambung di sini, resistor ini. Ini kita ambil kabel secukupnya saja, kita potong, kita sambung di resistor R kapur 15 watt tadi ya. Nah, ini kita sambung di resistor 15 watt ini. Jangan lupa ini ya, jangan lupa pakai selang bakar. Ini wajib pakai solasi bakar seperti ini ya guys ya. Kita hubungkan ke resistor kapur 15 watt. Berhubung yang 20 watt ini untuk selang bakarnya kita geser ke sini. Nah ini ya sudah tertutup ya. Nah, ini sudah terhubung lah, kita tinggal pasang di relaynya saja ya. Relaynya selanjutnya kita pasang relay ini guys. Relaynya pakai 12 volt 30 ampere ya. Kakinya pakai kaki 6 ya, 6, tapi yang kepake ini cuma 4. 1 2 3 4 ya. Ini yang paling depan sama yang tengah ini enggak kepake, saya potong ini ya. Saya potong. Nah, ini untuk lemnya saya menggunakan double tip. Double tip guys ya. Karena ini hanya untuk testimoni atau untuk sementara, jadi ya ini bahannya seadanya saja. Nah, kita tempel di sini saja. Nah, yang penting dirasa sudah kuat ya, nggak copot. Ini sudah lengket ya, sudah kuat ya. Kita solder ini dan kaki ini. Nah ini untuk
kaki resistor ini ya, kita masuk di relay. Ini kita kasih kabel lagi, kabel merah kecil saja ya, nggak perlu kabel besar. Ini kita kasih selang bakar lagi, selasi bakar lagi guys. Nah ini masukkan dulu ya, jangan lupa biar lebih aman. Kita solder di sini ya. Untuk jalur tadi yang ke sini merah tadi langsung lewat resistor kapur ini. Nah ini udah saya solder, ini kita geser lagi ke sini biar ketutup solderannya ya. Nah ini sudah ketutup solderannya, langsung kita hubungkan ke ini ya, ke kaki relay ini ya, paling depan, yang paling depan ini. Karena ini watt besar, jadi untuk relaynya masuknya tidak langsung di tegangan plus positif dari aki ya, jadi biar awet relaynya. Karena ini untuk transistor di atas 20, jadi untuk pemasangan relaynya wajib seperti ini ya. Tidak, kalau seperti biasanya itu nanti cepat rusak relaynya. Nah ini sudah terpasang ya, ini sudah terpasang. Nah, ini dari kabel CT primer masuk di resistor, langsung masuk ke relay. Dan selanjutnya untuk outputnya ya, outputnya kita ambil kabel kecil saja ya. Outputnya kita solder lagi. Ini ya outputnya, ini ya, ini outputnya. Nah ini outputnya yang sebelah ya. Nah, ini outputnya. Kita langsung masuk ke CT feedback ya. Kita langsung masuk di CT feedback saja untuk outputnya dari relay. Ini kita jangan lupa ini selang bakarnya wajib ya, hukumnya. Kita masukkan dulu, setelah itu kita solder lagi ke CT feedback. Nah, ini ya CT ini ya. Nah ini CT kecil ini ya guys ya, CT feedback. Ini kita tutup lagi solderannya pakai selang tadi ya. Nah ini seperti ini. Ini kita sudah siap seperti ini. Jadinya seperti ini guys ya. Nah jadinya seperti ini ya, ini bisa dilihat teman-teman. Nah ini sudah ya, ini tinggal kita kasih tegangan plus ya. Ini seperti ini ya. Oke. Nah ini untuk penamakan akhirnya seperti ini guys ya. Ini CT feedback ya. Ini masuknya ke jalur resistor ya, masuk ke sini. Output dari relay. Dan ini tegangan ini ya, langsung kita dapat langsung ke ini ya, tegangan positif. Agak ini terhubung sama kabel merah ini ya, dari capit aki positif. Dan kita untuk cari tegangan dari saklar ini ya, kita pakai dioda dulu, jumper dioda.
diodenya seperti biasa ya, IN4007. Ini dari sini, dari tegangan positif aki ya, ini nanti kita jadikan saklar. Nah ini ya, ini aduh malah copot sih guys, tak benar nih sih copot. Nah ini tak saudara sih. Nah ini kita solder di sini dulu. Nah oke, nah ini jadinya seperti ini guys ya. Nah ini untuk arah dioda ini jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik nanti nggak nyala ya. Untuk gelangan putih ini harus menghadap ke sini ya, tidak boleh kebalik ya. Ini oke, ini sudah kepasang semua guys ya. Ini tinggal kita pasang kabel hitam ya, hitam yang menuju ke aki negatif. Aki negatifnya kita ambil langsung dari sini. Dari sini ya, dari emitor. Dari emitor. Karena ini untuk sistem apa ya, seadanya saja, atau ini sudah saya pasang untuk aki, bagian aki masuk ke aki negatif, dan ini aki positifnya ya. Yang ini aki positifnya, dan ini aki negatifnya ya, negatifnya. Oke, selanjutnya ini sudah kepasang semuanya dari aki positif dan aki negatif. Langsung kita lanjut ke pasangan saklarnya. Nah, ini saklarnya ya. Nah, ini saklarnya. Saklarnya kita ambil dari relay. Dari relay ini guys ya. Kita masukkan dulu. Ini angel gitu ya. Nah ini ya, nah ini kita masukkan di sini ya. Untuk di pin nomor berapa ini nggak tahu, yang penting di sini. Dan ini yang satunya lagi kita masuk di aki negatif tadi ya, kita gabung di bagian emitter tadi, karena dia bagian emitter sudah terhubung sama aki negatif. Nah, ini terhubung sama ini ya. Karena plusnya positifnya itu ada di dioda ini ya. Jadi penggeraknya itu ada di sini. Ini penggerak tegangan dari ini positif ya. Ini merah ini. Nah, ini itu terhubung sama kabel capet aki positif ini ya. Nah, ini kita ambil jumper sama dioda ini ya. Dioda ini kita jumper ke sini. Lalu untuk negatifnya kita jadikan saklar ini ya, saklar tangannya ini. Nah ini kita ambil negatifnya ke emitor ini ya, seperti itu. Ini sudah selesai ya. Kita untuk lanjut perakitan yang ke belakang, ya. Karena ini sudah selesai semuanya ya. Ini aki positif, aki negatif sudah terpasang, dan saklar sudah terpasang semua. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini ya, ke bagian outputnya belakang. Kita pakai kapasitor 6 mikro ya. Ini juga boleh kalau nggak ada 6 mikro ini. Nah, ini 6 mikro. Nggak apa-apa kalau nggak ada ya pakai 2 mikro setengah ya. 25 ini digandeng 2 juga bisa, hasilnya juga lebih oke ya. Ini kita baut di sini saja ya.
kita baut di sini saja untuk pemasangannya. Saya pakai yang 6 mikro saja ya, yang besar, karena ini tegangannya juga besar, jadi saya pakai kapasitor yang lumayan ya, yang besar, biar nanti tidak cepat aus. Ini sudah saya pasang, dan ini salah satu dari yang mana ini kabel yang akhir dari sekunder ya. Gulungan sekunder kita masuk di ini ya, di kapasitor. Ini nggak usah kita potong, nggak usah kita potong pendek, ini tetap biarin kita panjang lah, nggak apa-apa, karena ini hanya sementara ya, untuk acara bulan-bulan saja ya, jadi nanti bisa kepake lagi ya. Ini tidak saya potong ya, ini biarin panjang saja, nggak apa-apa. Ini nanti kita bungkus ya, jangan lupa bungkusnya itu wajib pakai kertas semen atau jeluang koran ya. Oh bukan ini ya, maksudnya solasi bakar, nah, maksudnya solasi bakar. Nah, ini ya, biar apa ya, biar aman, biar rapet gitu ya maksudnya. Nah, ini biar rapet. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar rapet gitu. Ini kalau nggak pakai ginian ya nggak apa-apa. Biasanya teman-teman pakai padding push juga bisa ya, juga bisa pakai padding push juga bisa. Kalau pakai padding push itu biasanya itu keunggulannya bisa dicopot-copot ya outputnya ya. Kalau misalnya kalau pakai langsung seperti ini itu nggak bisa dicopot ya, antara stick dan jaring itu tetap terpasang ya, tidak bisa dicopot-copot ya. Kalau biasanya teman-teman pakai padding push itu nanti bisa dicopot-copot ya, setiap tidak dipakai itu bisa dicopot ya, bisa dipisah ya, seperti itu. Nah, ini untuk outputnya itu ada di sini ya. Ini kabel ini kedua ini kita jadikan output untuk awal sekunder sama akhir sekunder. Nah, ini akhir sekunder kita masuk di kapasitor ya. Kita masuk di kapasitor ini untuk yang akhir sekunder. Dan untuk awal sekunder ini kan main ya, main atau grounding atau jalur setik kiri ya, setik kiri. Ini setik kiri, dan ini yang pakai kapasitor ini setik kanan ya, setik kanan. Oke, langsung kita sambung saja ke kabelnya. Ini setik kiri ya, setik kiri, dan ini setik kanan, yang lewat kapasitor ini setik kanan guys. Nah, ini setik kanan. Ini kabelnya, ini saya pakai kabel 1,5 ya, 1,5 mili. Panjangnya terserah sampean ya, panjangnya terserah. Ini nanti tidak dicopot, ini langsung kita kancing di sini ya, kita pati di sini saja, nggak pakai padding push. Kalau pakai padding push bisa ya, nanti bisa dicopot-copot. Kalau mau ke bolang itu nanti bisa dicopot. Kalau di lokasi kita pasang lagi bisa ya kalau pakai padding push. Kalau pakai seperti ini itu nggak bisa ya, tetap harus kepasang semua ya, dari stick saser itu tetap pasangan semua ya, jadi nggak bisa dibuka-buka. Ini kabel merah ya, kabel merah ini langsung ke ini kabel merah, ini setik kanan ya guys ya, setik kanan kita sambung di kapasitor ya, di akhir kapasitor ini. Nah, ini ya kita sambung. Nah, ini
kita sambung dari kapasitor ini ya, kabelnya merah ya. Biar apa? Biar ikannya itu langsung menuju ke stick, ke jaring ya, ke sedot jaring. Akhir sekunder itu wajib plus, karena untuk akhir sekunder itu tegangan positif ya. Ini kita sudah sambung, ini untuk jaringnya, stiknya ya, stik kanan untuk menyedot untuk menarik sebuah ikan. Dan ini untuk kabel kuningnya kita masukkan di awal sekunder, ya. Ini untuk jaring kiri. Ini jaring kirinya kita sambung di awal sekunder. Nah, ini sudah tersambung ya. Kita tinggal selomot lagi seperti ini. Kalau sudah itu tambahi selomotan lagi. Nah, tambah ini masuk lagi ya, biar tambah kuat. Ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini sudah antara output sama ini semuanya sudah terpasang semua guys ya. Nah, ini tinggal pasang untuk colok capit akinya ya. Capit akinya kita, kabelnya itu secukupnya saja. Kita ambil secukupnya saja. Ini kayaknya sudah cukup ini. Kita potong di sini. Kita cukup ini. Yono sambungan nang kene. Cukup kita tadi. Ini untuk aki negatif. Nah, ini aki negatif. Ini aki ini aki positif ya guys ya. Saya menggunakan capit kecil karena apa? Karena di akinya itu pakai kecil ya. Akinya itu pakai capitnya kecil, jadi saya menggunakan capit kecil saja ya. Hanya sekedar ini, jangan ditiru ya adegan ini, karena ini sangat membahayakan kita semua. Nah, ini tergantung teman-teman ya, pakai capit besar ya bisa, karena saya ini akinya pakai aki yang biasa kita bawa ya, jadi capitnya itu kecil ya. Jadi kalau pakai capit besar itu longgar nggak bisa, kurang kuat, jadi lebih ini ya, saya pakai capit kecil ini lebih kuat pakai yang capit kecil ini ya. Kalau teman-teman nanti wajib pakai capit besar ya, kalau pakai aki yang tombolnya besar. Tuh, panas. Ini guys. Aduh, panas guys. Duh. Iki yo kendu. Nah, ini sudah ya. Ini sudah selesai semuanya untuk perakitannya. Ini tinggal kita rapiin saja ya. Tinggal rapian saja. Ini tinggal kita rapiin saja untuk outputnya. Tak lem alteku wae. Lem alteku. Yes. Ini sagir ini metu ini wae.
karena ini bersifat sementara guys ya, jadi tidak perlu api-apian ya, tidak perlu bagus-bagusan. Nah, ini nggak perlu api-api lah, ini kanggo sementara ya, ini hanya sementara, jadi ini ya seana-anane wae bahan ya. Oke, ini perakitan sudah selesai guys ya. Ini saya urutkan lagi ya jalurnya. Nah, ini sudah selesai semuanya, dan ini sudah siap kita cek ya, kita cek dulu, kita tes dulu ya. Ini kedua output, ini kabel kuning sama merah ya, ini capit aki plus positif ya, ini negatifnya kita sambung di U emitor ini ya, dan saklarnya kita jumper langsung di relay. Oke, sudah selesai, kita tes dulu guys ya. Oke guys, ini sudah selesai, tinggal kita uji coba ya, tes ya, kita tes dulu. Dan ini untuk persiapan akinya ya, ini akinya, karena ini saya menggunakan cantolan kecil ya, jadi saya pakai capitnya kecil ya. Ini kalau nanti capitnya besar nanti kurang kuat ya. Dan ini untuk positifnya, nah ini untuk switchnya ya, saklarnya, dan ini kabel hitam menuju ke aki negatif. Dan outputnya ini ada dua ya. Nah, ini outputnya ya, sikelem tuh, cek itu. Ini misalnya kebalik nggak apa-apa ya. Nah, ini misalnya kebalik nggak apa-apa ya, jadi nggak usah khawatir. Nah ini sudah nyala guys, ini sudah nyala, dan kita tes pakai bolam langsung. Ini ya, ini itu bolamnya di sana, 500 watt ya. Ini hanya pengetesan saja, karena pembuatan seadanya saja ya guys ya. Ini nanti mau dicopotin lagi hanya untuk mengisi perbolangan saja ya, nanti akan dicopoti lagi. Nah ini, nah itu kita tes harusnya guys, pakai palu seperti biasa guys ya, kita tes pakai palu. Ini kita pakai palu. Ini saklarnya. Nah, ini ya. Nah, ini arusnya sangat gede sekali guys. Nah, ini jarak 5 cm aja masih nyamber ya, masih nyamber. Ini dari jarak 5 cm saja masih nyamber guys ya. Ini. Nah, oke guys. Nah, ini cukup sekian sampai di sini saja guys ya. Ini nanti disambung lagi di video perbolangan ya. Nanti disambung lagi untuk acara bulan sekampung, dan ini setrumnya saya menggunakan ini ya, pakai ini saja ya nanti ya. Nah, ini langsung ke TKP karena pakai yang biasanya sudah gak ada ya, sudah habis semuanya. Ini tinggal kita tes langsung ke TKP saja. Oke, dan cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu sama teman-teman ya. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel saya, M Rifan Saputra. Dan ditunggu video perbolangan dan pertutorialannya, nanti ditunggu saja sama teman-teman semuanya ya. Dan saya semua di sini pamit dulu ya dari semuanya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola-bola. Oke.